Halo semua, selamat malam. Ketemu lagi sama Mbak Eka. Nah, dalam sesi kali ini Mbak Eka mau sharing seputar masalah psikologis. Stop berantem dengan pasangan. Temanya kali ini adalah seputar pasangan. Yo! Teman-teman sekalian, karib kerabat dimanapun berada, Mbak Eka gak akan bosen-bosen untuk mengingatkan kalian semua, termasuk diri Mbak Eka sendiri, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, kasus-kasus terus melonjak, terus meningkat, dan ternyata ini membawa dampak kepada dunia sekolah. Nah, karena Mbak Eka adalah praktisi psikologi yang bertugas di lapangan, yang berhubungan dengan anak, remaja, hingga orang tua, maka setelah diputuskan bahwa tatap muka resmi diundur, ternyata ini membuat banyak gejolak dan banyak permasalahan. Terutama cukup banyak nih orang tua yang konsultasi langsung dan mengkhawatirkan akan bagaimana ya hubungan mereka ke depannya, karena sekarang aja udah gak baik-baik aja dalam tanda petik. Tapi sebelumnya Mbak Eka mau tanya, apa yang harus kita lakukan? Oke, betul, kita harus menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, feel free untuk sharing di kolom komentar. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk para orang tua, para pasangan di luar sana, supaya memiliki hubungan yang lebih harmonis. Oke, kita mulai. Sebenarnya komunikasi itu penting buat siapa aja, gak terbatas usia. Jadi kita dengan anak bayi sekalipun, dengan anak kecil, dengan orang dewasa dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, masalah pasangan, Mbak Eka bukan hanya berbicara tentang suami istri, namun pasangan itu bisa diartikan dalam banyak hal ya. Misalnya mempunyai ikatan yang serius, komitmen dalam hubungan berpacaran, atau mungkin hubungan yang lain dan lain sebagainya ya, sampai ke pernikahan. Nah, saran-saran yang akan Mbak Eka berikan ini Mbak Eka anggap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak banyak-banyak, kita akan melakukan dan menerapkan 4 tips ya. Mbak Eka sampaikan di sini adalah 4 tips anti ribut atau anti berantem dengan pasangan menggunakan bahasa komunikasi asertif. Oke, baik, nah sekarang kita bahas dulu teman-teman, karib kerabat dimanapun berada. Asertif itu apa? Atau bahasa komunikasi asertif itu apa? Nah, di sini bisa Mbak Eka sampaikan bahwa bahasa komunikasi asertif itu adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, ya. Namun tetap mampu menghargai serta menjaga perasaan orang lain. Titik di situ. Nah, orang lain itu bisa dikatakan pasangan, bisa dikatakan anak, bisa dikatakan teman dan lain sebagainya. Jadi bahasa komunikasi asertif ini sebenarnya bisa diterapkan kepada siapa saja. Namun pada pembahasan kali ini Mbak Eka akan membahas seputar hubungan dengan pasangan. Nah, dalam hubungan berpasangan seringkali Mbak Eka temukan di lapangan masalah-masalah yang muncul itu karena masing-masing pasangan cenderung gak bisa mengungkapkan apa yang dirasain ya. Nah, terlepas dari gengsi, malu, atau ada gak sopan ketika menyela pasangan atau sama lain, harus hormat dan lain sebagainya, namun Mbak Eka sarankan semuanya harus diungkapkan dengan baik ya, supaya gak ada dongkol, supaya gak ada kesel dan lain sebagainya, yang nanti pasti berujung pada persoalan ini akan diungkit lagi dan diungkit lagi. Nah, biasanya persoalan itu akan semakin besar nih teman-teman karib kerabat ya dimanapun berada, kalau dalam hubungan berpasangan ini tadi ribut itu membahas masalah di masa lalu yang tidak diselesaikan tapi dianggap oke deh, baik-baik aja, kita lupain. Nah, itu kuncinya. Setelah kita tahu kunci masalahnya, persoalan komunikasi itu ada di mana, maka mari kita lihat tips-tips yang bisa dilakukan karib kerabat dan sahabat sekalian di rumah supaya tetap memiliki komunikasi asertif yang efektif ya. Mbak Eka paham situasi COVID ini mau gak mau juga pada akhirnya berdampak positif ya. Karena apa? Akhirnya masing-masing anggota keluarga
memiliki waktu yang lebih luang untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, namun jangan jadikan ajang untuk saling mengenal satu sama lain menjadi bumerang atau malah menjadikan kita jauh dengan sesama anggota keluarga yang lain. Oke, kita lihat. Nomor 1, berlatihlah untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan lain sebagainya dengan kata-kata yang tegas dan berterus terang. Perlu diketahui bahwa apabila kita sedang berkomunikasi dengan pasangan, ya entah itu istri atau pacar atau suami dan lain sebagainya, kemudian kata-kata yang keluar itu menyakitkan ya, atau menimbulkan rasa sakit hati, nah artinya kita sedang tidak melakukan komunikasi asertif atau komunikasi efektif ya. Nah itu yang terjadi apa? Kita sedang menyulut sebuah pertengkaran baru di dalam keluarga. Lalu nomor 2, berbicara dengan jelas. Nah ini yang paling penting ya. Kadang saking gak mau ribetnya atau saking kita ngerasa misalnya di posisi suami, wah nanti kalau izin ke istri akan jadi ribet atau gak diizinin dan lain sebagainya. Nanti istri, wah kalau ngomong ke suami nanti yang ada paling cuman diremehin, disepelein, dianggap gak bisa ngurus rumah tangga, dianggap gak bisa ngatur keuangan dan lain sebagainya. Akhirnya bahasa yang dipakai jadi ini itu anu dan lain sebagainya. Contohnya, Pak, iki anui gak sentek tapi ya wes rapopo. Nah itu sebuah sorry ya, ini dalam bahasa Jawa ya. Misalnya kayak, Pak, itu gasnya habis. Nah tapi ya udah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya apa-apa. Kalau gasnya habis, jelas nggak bisa masak. Nah selama pandemi masa COVID, kalau perut bermasalah, otomatis emosi juga ikut bermasalah. Nah kira-kira gitu. Akhirnya karena nggak ngomong berterus terang dan tidak berbicara dengan jelas, yang ada ya pasti suami mikirnya, oh kalau masih nggak apa-apa, masih rapopo ya, artinya masih bisa digunakan untuk besok-besok. Padahal ini udah limit tinggal hari ini. Nah yang kedua, berbicara dengan jelas. Kemudian yang ketiga, nah di sini ada peka dengan kebutuhan orang lain, dalam hal ini pasangan ya, dan bisa menerima setiap reaksi yang muncul pada saat melakukan komunikasi. Yakinlah, poin ketiga ini susahnya minta ampun, karena kadang-kadang dalam hubungan berumah tangga terutama ya suami istri, jadi kita tuh udah punya memori atau sudah punya ingatan, wah nanti kalau akan ngomongin situasi A, pasti respon dari pasangan itu adalah situasi D misalnya kayak gitu. Atau kalau kita membahas kondisi C, respon pasangan itu sudah pasti nanti ada di kondisi F. Nah kira-kira begitu pasti pemikirannya. Namun pada poin ketiga, yakni diminta peka, artinya kita diminta untuk mengosongkan pikiran atas sesuatu hal yang belum terjadi, teman-teman sekalian, karib kerabat ya. Artinya apa? Ya sudah, biarkan aja itu mengalir, gak masalah. Toh tidak akan mungkin setiap orang itu memiliki karakter yang sama seumur hidup ya. Karena berdasarkan pengalaman di lapangan, pada saat seseorang diapresiasi dan diberikan rasa percaya untuk menyelesaikan suatu hal dan tanggung jawab, itu nanti secara otomatis akan merubah pemikiran dan cara pengambilan keputusan berapapun usianya. Nah begitu kira-kira. Selanjutnya nomor 4 yang tidak kalah penting dan gak kalah sulit ya, karena mereka ngerasain cukup sulit melakukan poin 4 nih. Yang keempat, saat kita berkomunikasi asertif, meskipun kita tidak sependapat dengan lawan bicara kita, dalam artian ini adalah pasangan, berusahalah untuk berpikir logis dan tetap objektif. Artinya tidak berprasangka, tidak menyudutkan, tidak mengira-ngira sendiri ya sesuai dengan pemikiran kita, namun bersikap objektif, jadi netral. Nah, dan juga tidak menggunakan emosi negatif. Karena apabila kita berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan emosi-emosi negatif yang ada, nanti pasti terkesan sedang berdebat atau mendebat argumen-argumen, pemikiran dan harapan-harapan yang pasangan kita inginkan kita bisa memenuhinya dengan baik, itu jadi pertengkaran. Nah, harapan dari poin 4 ini adalah misalkan sedang berdiskusi terhadap suatu hal yang sifatnya prinsip,
yang harus diajarkan kepada anak-anak, atau yang diharapkan suami bisa melakukan, atau yang diharapkan istri bisa melakukan. Nah, kalau nggak sependapat, hindari mengumpat. Nah, mengumpat itu apa? Mengumpat itu adalah berbicara dengan kata-kata negatif, ya. Hindari berbicara dengan kata-kata negatif. Kemudian tidak menggunakan nada tinggi. Nah, cobalah berbicara dengan, kalau bahasa gaulnya nih teman-teman sekalian, karib kerabat ya, Mbok jangan ngegas kalau lagi ngomong. Nah itu. Jadi kalau berbicara santai aja. Di rumah semua orang sudah mengalami yang namanya titik emosi udah pada meningkat. Nah jadi kalau kita mau ngomong, kita mau ngobrol dengan bahasa yang menggunakan ada emosi tinggi, sudah pasti akan berujung pada keributan. Oke baik, setelah menyimak 4 tips dari Mbak Eka terkait mari berkomunikasi secara asertif, silahkan teman-teman sekalian, karib kerabat dimanapun berada, di sini ya, baik pasangan suami istri ataupun pasangan dalam tanda kutip pacaran dan lain sebagainya, silahkan dipraktekan, karena kalau cuma didengerin tanpa dilakukan ya sama aja omong kosong ya. Yang kita butuhkan selama masa pandemi ini adalah masing-masing dari kita itu memiliki kesehatan mental yang baik, supaya tetap bisa berpikir positif, berpikir jernih, dan bisa saling mensupport kebutuhan satu sama lain di dalam anggota keluarga. Dengan membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan bahasa asertif yang efektif dengan pasangan, nah, Mbak Eka yakin di sini dapat meningkatkan harga diri antar masing-masing orang, antar masing-masing person ya, baik suami, baik istri. Nah, ketika harga diri kita meningkat, ya artinya kita sudah siap untuk melanjutkan hubungan pernikahan, hubungan pasangan yang dalam artian penjajakan ke arah yang lebih serius dan lebih mantap. Nah, seperti itu tuh. Oke baik, nah akhirnya kita sudah selesai menyimak videonya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah sangat setia mendengarkan sampai selesai. Besar harapan Mbak Eka supaya rekan sekalian, karib kerabat dimanapun berada, mau mempraktekkan hal ini. Belajar untuk melakukan bahasa komunikasi asertif ya, dengan efektif. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar untuk menerima berbagai hal yang tidak bisa kita prediksi. Baik, saya ingatkan sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa merubah lingkungan, namun kita bisa merubah cara pandang kita yang akan mempengaruhi dalam membuat keputusan. Meskipun sekarang kasus COVID meningkat, pembelajaran tatap muka juga diundur kembali, tapi besar harapan Mbak Eka, sekali lagi kita semua bisa hidup dengan kondisi sehat mental di rumah. Baik, silahkan share video ini kepada teman lain, karib kerabat lain, dan sahabat dimanapun berada yang dirasa membutuhkan info ini. Oke, itu sedikit dari Mbak Eka. Tetap sehat-sehat semua teman-teman. Sampai jumpa pada video yang lain ya. Dadah!